Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, luar biasa saya kehadiran narasumber, Masya Allah, Mbak Kirana Kejora, penulis 62 buku dan novel 163 buku ya, Masya Allah, 163 buku dan novelis juga, kemudian bestseller, Masya Allah, ini luar biasa ya, beberapa ya, yang biasa disapa Mbak Kay, luar biasa. Selanjutnya Mbak Kay silakan memperkenalkan diri, katanya kalau tak kenal maka tak sayang, biar dapat menginspirasi. Jarang kita temukan ada seorang penulis, Masya Allah, apalagi di perempuan ya, penulis 163 buku itu ya, bagi saya jarang ditemukan loh Mbak Kay. Kok bisa Mbak Kay ini bisa menulis sebanyak itu, dan yang ternyata Mbak Kay ini bukan lahir dari seorang sastrawan atau fakultas sastra, fakultas bahasa dan lain sebagainya, fakultas ilmu komunikasi, enggak, tapi benar-benar terlahir dari backgroundnya adalah S1-nya di Fakultas Perikanan Kelautan. Ya Mbak Kay, itu benar kan? Sangat benar. Sangat benar ya. Tapi kok bisa menulis? Nah, perkenalkan dulu. Ya, sebelumnya terima kasih ya atas acaranya. Acara yang memang banyak dinanti. Kadang tuh memang kalau saya pas ngobrol-ngobrol itu selalu dicari tuh Mbak Kirana mana link-linknya kalau ada di YouTube. Karena memang hobi saya menebar virus literasi. Ya, Masya Allah, virus literasi. Ya. Dan terima kasih, ini sebenarnya saya ini yang diundang atau kalau Ici yang undang ya? Kan Ici yang undang dong, Masya Allah, spesial banget. Spesial, ya sudah 17 tahun ini saya memutuskan menjadi seorang entrepreneur. Itu ceritanya panjang lebar berliku ya, karena 17 tahun karena memang kalau ngomong background dari formal pendidikan saya kan Fakultas Perikanan Kelautan, Universitas Brawijaya. Itu sebenarnya juga kuliah di situ dulu juga terpaksa dalam tanda kutip ya, karena ibu menginginkan kamu ngapain kuliah di sastra, kan saya punya sastra. Ibu yang menginginkan kamu harus jadi insinyur. Jadi sebenarnya Mbak Kay ini awalnya pengenyo di Fakultas Sastra, tapi pengen banget ya, tapi keinginan ibu itu di Perikanan ya, Kelautan. masuk. Padahal saya sejak kecil saya tuh udah punya buku harian sejak kelas 3 SD gitu kan, karena sampai badai besar dalam hidup saya nulis sampai tahun 2000-an itu saya masih nulis terus gitu, karena memang bagi saya banyak menemukan teman-teman imajiner ya ketika saya menulis itu. Saya merasa nggak sepi. Kenapa? Karena mungkin background orang tua saya sama-sama kerja keduanya, terus ibu juga sakit-sakitan, jadi ibu tuh sering bawa ke saya keluar masuk rumah sakit itu ngomongnya tugas. Nah, jadi saya dekat dengan ayah. Sejak kecil tuh ayah tuh suka dongengin tiap malam lah ini. Jadi saya tuh kebentuk seperti ini. Gara-gara bapak tuh mendongengin saya tiap malam. Terus buku bacaan itu banyak banget. Jadi bapak tuh memang kayak saya tuh biar punya teman banyak gitu dari buku-buku yang saya baca gitu kan. Kemudian suka ngajak nonton film, kemudian nonton wayang. Mbak Kay itu tertarik untuk menulis gitu. Berpindah backgroundnya perikanan, kayak bagi saya mikirnya itu loh, nggak nyambung, nggak nyampe ke sana gitu kan, orang berlawanan ya, tak kanan dan tak kiri ya gitu kan. Iya. Tapi ya lagi-lagi karena cita-cita masa kecil kan sebenarnya kalau nggak jadi sastrawan, jadi arkeolog atau antropolog. Saya tuh penuh selidik sejak kecil. Kenapa? Karena saya sendiri di rumah kan sama adik aja. Jadi ingin taunya tuh banyak banget gitu kan. Terus ada rumah nenek tuh, nenek tuh udah rumah kosong gitu. Saya sering kayak detektif kecil gitu. Kan banyak barang-barang kuno kan, yang ini apaan sih gitu. Jadi apa yang membuat saya menjadi penulis ya karena itu sudah selain passion ya, itu nggak bisa bohong. Saya mau dikasih pekerjaan apapun deh, kalau saya disuruh meninggalkan dunia literasi nggak bisa tinggal gitu ya. Karena sudah nafas. Jadi ibaratnya guru itu menambah nafas saya. Ketika saya nggak menulis, artinya nafas saya berkurang. Saya merasa seperti itu. Maka saya bisa bilang saya hidup dari menulis. Benar-benar. Kalau saya nggak nulis, nggak makan. Seperti itu. Luar biasa. Bayangkan saya ini seorang sastra yuk. Ya, saya S1-nya sastra, Fakultas Sastra Ilmu Budaya.
Tapi bayangkan, menurut saya cuma menulis satu buku itu pun sakit kepala saya, Mbak. Kebanyakan Betul. yang saya tahu teman-teman akademisi itu ya yang sekolah di sastra itu takut salah ketika menulis gitu. Benar. Karena kan kalau saya justru saya nggak punya ilmu akademisnya, jadi saya tuh ngawur-ngawuran bebas gitu. Tapi kan saya tetap terus bagaimana menulis dengan benar ya, karena sebenarnya tidak ada buku yang sempurna sih. Yang ada itu menuju sempurna di dunia ini, menuju sempurna. Dan Dinda juga kan salah satu produser selain penulis juga produser film ya. Iya, itu benar-benar di luar kira, di luar cita-cita juga gitu kan. Saya waktu itu memang waktu ke Jakarta saya ingin jadi penulis hidup di apartemen. Allah itu benar-benar apa kata ibu itu takdir, termasuk ketika jadi film. Jadi waktu itu kan tahun 2009 ya saya memutuskan ke Jakarta tahun 2009 setelah saya menerbitkan buku ini. Saya terbitkan sendiri itu ada 3 judul, tapi masuk Gramedia, jadi masuk toko-toko buku konsinyasi. Konsinyasi itu ilmunya juga saya sambil jalan. Jadi buku apa aja yang bestsellernya, Mbak? Apa? Buku apa aja yang bestseller itu? Terus yang udah difilmkan? Yang difilmkan itu ini nih ada untuk spirit teman-teman ya, bahwa untuk mencapai titik ini seorang Kirana tidak mudah. Banyak harga yang harus dibayar, termasuk saya harus jauh dengan anak-anak ya, belasan tahun 1 sampai 2 bulan sekali saya dirawiri Jakarta, Surabaya. Nah ini ya yang bestseller sudah jangan yang besar dulu. Ini bermula dari buku receh, ini baru podcast ini saya ngeluarin buku receh. Ini buku fotokopi ya. Ini anatomi bukunya ya, saya ngetok toko-toko buku ya. Buku kecil ini saya begitu yakin kepalang merangkai tulis, coba judulnya tuh kayak aduh apa nih? Apa? Kepalang merangkai tulis. Merangkai Itu judulnya lebay banget kan gitu. Tapi memang saya dari metafora elang itu saya belajar. Elang tuh kan tahu kan metafora elang? Iya. Ketika dia berumur 40 tahun, Iya. dia tuh paruhnya udah melungker ya, melingkar, udah nggak bisa makan apa-apa, terus cakarnya juga udah melungker gitu. Sayapnya itu sudah tembel, dia tuh nggak bisa terbang. Hanya ada 2 pilihan. Dia matinya menunggu aja. Iya. Rela menderita untuk pembaruan dia ke depan, untuk 30 tahun hidup lagi, karena usia elang itu kan sampai 70 tahun. Ketika secara kasat mata kita bisa melakukan sesuatu, kenapa kita nggak coba? Orang kita permisi, nggak ujuk-ujuk masuk ya kan? Nah setelah ini pecah, dipesan 750 eksemplar ya, jadi mereka keluar PO, konsinyasi memang, dan buku itu ternyata laku hanya 20.000 dari toko buku kecil dulu ya, nggak langsung Gramedia gitu. Toko buku Manyar, Uranus, Togamas di Surabaya kan dulu saya. Jadi saya sebelum liputan tuh saya selalu nengok ngelir ya, itu aku nggak gimana gitu. Tapi Allah ternyata memilih, Allah itu memilih malaikat bernama pembaca. Saya nggak tahu sampai sekarang siapa aja pembaca saya, ada 1-2 lagi memilih saya. Setelah ini nih selingkuh, ini saya malu banget, saya tarik dari Gramedia akhirnya karena merasa wah ini enggak banget nih buku, padahal ini laris. Selingkuh ini ya? Selingkuh ini selingkuh ini selintas galauku hadir, selintas gelisahku hidup, selintas gilaku kambuh. Wah gila, Itu, keren ini banget kumpulan ya. cerpen ya, kumpulan puisi. Kalau itu tadi novel pendek kan? Novel pendek ini, oke. Terus ketiga nih buku independen saya. Kalau udah terbit nggak ada yang malu-maluin. Jadi ibaratnya gini teman-teman, jadi kayak EYD, PUBI itu saya juga dulu berantakan, nggak langsung sempurna gitu. Ini perempuan dan Daud. Ini disupport Mas Dawi Triadi, Maestro Foto Indonesia. Keren banget. Gratis saya dikasih karena beliau hanya melihat semangat. Karena saya orang indie, saya benar memiliki buku indie. Saya tiba-tiba diundang ke Jakarta, ketika saya nulis email, beliau tiba-tiba sangat mensupport. Saya minta endorse karena ini buku ini ada foto-foto teman fotografer dari Surabaya. Dan alhamdulillah buku ini laris ya. Karena buku ini akhirnya saya diundang Balai Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia untuk jadi pembicara di Kepengarangan Muslimah Nusantara untuk 5 negara. Itu tahun 2009. Saya bener ya Allah, kalau pembicara kecil-kecil boleh, tapi itu antar negara kan. Udah 12 tahun yang lalu dong. Iya, tahun 2009. Dan itu benar-benar pemantik ya. Habis itu ini karena saya dianggap berani menerbitkan buku sendiri. Gitu. Susah kan. Nah akhirnya lahirlah yang beragam-beragam ya, yang saya ngomong yang bestseller aja nih, Air Bunda, Air Mata Terakhir Bunda. Ya, Oke. Ini yang terjualnya 100 ribuan eksemplar. Tapi alhamdulillah ya, ketika kita menulis benar-benar
dari sini ya belanja gitu, Allah menjaga. Saya juga gak nyangka buku kecil ini tiba-tiba laris di lembar film dan dream come true. Ketika saya menulis tokoh Delta yang saya tulis ini, saya udah membayangkan Vino Bastian. Dream come true, Vino main di sini dan menang di banyak festival. Berlin International Film Festival sebagai best picture tahun 2013. Saya juga gak pernah nyangka ada sampai seperti itu. Iya. Terus di FMI nominasi untuk 3 kategori, pemeran wanita utama, skrip filmnya, dan penata artistik. Terus tahun 2017 terpilih sebagai film inspiratif yang diputer di beberapa kota yang gak ada bioskopnya, ditonton sekian anak sekolah. Oh, keren banget. Itu Sangat benar-benar saya menginspirasi aku loh. mati kata di situ. Kenapa sampai di titik seperti ini ya? Akhirnya ditonton hampir 1 jutaan penonton. Nah ini Iya. Yorik ini juga bestseller. Ini di Ciamis dan Rusia, Saint Petersburg. Mudah-mudahan bisa segera tayang di film. Akan segera tayang di Mudah-mudahan bioskop di bioskop, ya. Masya ya, Allah. di- Sampai di Rusia. Apa namanya? Ininya ke Rusia. Iya, di setnya Syutingnya di Rusia. Set, Wow. kebetulan yang ini khusus Yorik ini saya juga nulis skrip filmnya ya gitu. Kalau yang lain ini kan saya hanya supervisi di skrip filmnya. Oke. Kalau yang Yorik ini alhamdulillah saya dipercaya. Untuk ini ya. Sekalian Makanya nulis produser itu. Dan saya jadi teringat dengan ini loh. Oh ya ini Renjani Renjana Biru di Renjana Morotai. Biru di Morotai ini jadi teringat sama Ternate. Wah, nggak bisa nulis ini. Keren banget ya. Kenapa ngambil ini? Oh iya. Mbak. Karena ini udah panggilan ya. Kalau ngomong Renjana Biru di Morotai itu banyak nilai-nilai spiritualis ya. Karena setelah saya berproses ya dengan sekian ratus buku, itu tuh saya tuh kayak dipanggil aja sama Allah ya. Maksudnya kayak ditugasin. Ini kamu harus nulis untuk kebaikan gitu. Jadi makanya kalau saya ngomong ada kebaikan di buku saya, sebenarnya itu titipan Allah yang bikin gitu loh. Baik. Tapi kalau ada kesalahan itu murni punya saya gitu, Iya. sebagai seorang manusia gitu. Jadi untuk Renjana Biru di Morotai ini sebenarnya ceritanya benar-benar mendadak, kayak dibisikin gitu. Jadi dulunya saya kan riset dengan teman-teman dari Balai Besar Riset KKP, saya diminta untuk mendampingi teman-teman dokter di sana untuk bikin travel note bertutur lah untuk jurnal dan macam-macam gitu kan. Tapi rugi banget ketika saya udah di tempat yang sangat cantik ya. Morotai itu pulau paling utara dan kecantikannya atas bawah. Nilai sejarahnya luar biasa. Dan saya tulis total di sini. Rugi banget. Kok udah jauh-jauh saya hanya sekedar menemani teman-teman. Akhirnya saya bikinlah travel note. Waktu itu travel note 50-an halaman lah ya. Dan itu saya simpen aja tahun 2017 ya. Saya Ini 2017 ke sana terus langsung nulis. Itu tahun sebelumnya tahun 2015 kan saya melahirkan Rindu Terpisah di Raja Ampat. Nah, ini sebenarnya novel trilogi. Rindu Ini Terpisah di sequelnya. Raja Ampat. Ada novelnya juga. Di sini lagi nggak ada, adanya di gudang dan di rumah Surabaya karena Penulis novel ini kan ada juga penulis itu dia cuma sekedar berimajinasi terus lahirnya ini kan inspirasi langsung nulis gitu. Ada yang nggak harus turun survei penelitian dan ternyata Mbak Kay ini misalkan ke Morotai tulislah Harus satu buku riset, tentang Morotai. Ini kan novel itu nggak juga harus turun ke sana kan? Ini yang saya bilang hebat dari ini yang salah kadang ya orang meremehkan novel. Iya, Padahal kita tahu Gus Dur itu bacaannya novel-novel kuat. Oke. Ernest Hemingway. Iya jelas kan, itu. Tolstoy. Iya. Jadi kayak Presiden Ceko, Václav Havel 13 tahun memimpin Ceko sampai mengundurkan diri beliau. Beliau seorang penulis. Jadi presiden. Dan rata-rata penulis itu dia bacanya dari novel. Iya. Orang sastra itu biasanya kayak Ya gitu. ini yang salah. Orang novel itu kadang dianggap receh, novelis gitu. Padahal novel yang benar itu based on data. Oke. Harus riset penulisnya, gitu kan. Riset itu memang nggak harus datang ke sana, ya kan? Oke. Nggak harus datang ke sana, tapi dengan beragam cara. Apalagi sekarang media sosial sudah luar biasa ya, Iya. gitu kan. Nah kebetulan saya kan memang elang. Jadi Iya. Allah tuh menakdirkan saya mungkin Indonesia ini dari 34 provinsi ya, saya mungkin hanya baru tinggal 2-3 provinsi yang belum saya kunjungi karena tulisan. Jadi saya termasuk penulis yang memang masih menjaga buku fisik karena buku itu bukan hanya dibaca tapi dia sarana rekreasi. Sarana rekreasi. Menarik Dia nih. gift yang tiada ternilai harganya, gitu kan. Nah, ini tadi ya nyambung ini saya soalnya ini lagi seneng menjaga gerakan literasi maritim. Saya tuh banyak banget ngejaga gerakan literasi maritim, ngejaga gerakan literasi budaya. Memang gerakan saya dua-dua itu. literasi maritim dan gerakan literasi budaya. Karena memang
saya hanya berpikir siapa lagi kalau nggak dari kita ya. Saya nggak usah nyalah-nyalakan orang kenapa banyak budaya kita yang sudah hancur, sudah banyak yang terlupakan lah ya. Terus akhirnya ya apalagi laut ya, konservasi laut itu saya juga nggak menyalahkan siapapun ketika sekitar 60% hutan bakau di Indonesia udah rusak gitu kan, akan abrasi, kita bisa tenggelam semua. Nanti bisa kejadian filmnya apa tuh Kevin Costner yang Waterworld itu, mau kita nggak ada daratan, perusakan terumbu karang yang nilainya luar biasanya dibayar 5M, masih ingat kan di Raja Ampat? Itu kapal sekian puluh ton kok masuk di area Waisai Raja Ampat. Itu sesuatu yang saya nggak nyalahin siapa-siapa, saya ini siapa juga, cuman itu menampar saya karena begitu terumbu karang yang rusak dan hanya bisa tumbuh 350 tahun lagi, ya orang nggak paham loh itu. Baik. Rusak loh itu, 300 hanya dibayar sekian M, itu jangan sampai lah terjadi lagi gitu. Baik. Akhirnya saya benar-benar semangat untuk konservasi laut ya, bahwa dengan cara saya nggak usahlah kita ngomong kemana-mana, ya udah Kirana saya bawa cermin kemana-mana. Kenapa? Karena saya itu lulus cum laude, malu dengan gelar saya. Oh, jadi lulus cum laude. Alhamdulillah gitu. Lulus cum laude di perikanan kelautan, nulis novel. Habis lebaran ya, saya buka lagi tuh Morotai. Kenapa saya buka Morotai? Ketika saya ingat bahwa Nanggala 402 sudah pernah saya tulis kejayaannya di Rindu Terpisah di Raja Ampat. Oh. Kekuatan hiu kencana, hantu laut dengan kegarangannya di dasar laut mengusir kapal induk US Navy yang mau masuk tanpa permisi. Itu ada sejarah. Okay. Nah, si tokoh utama, si Karangbiru Jalesveva yang saya tulis ini, dia tuh cucu salah satu hantu laut hiu kencana. Yang dulu jadi awak kapal Nanggala 402. Nah, dari situ saya merasa saya udah ngangkat kejayaan itu. Kenapa? Sempat nulis kan di Raja Ampat kan. Yang 402 itu, Nanggala 402 itu nulisnya yang di Raja Ampat. Cuman saya hanya bilang, oke, kita buka open PO. Gak ada 1 bulan, alhamdulillah kita bisa nanam 1000 bakau. Kenapa teman-teman? Karena 1 orang beli buku saya dapat 1 bakau. Kita tanam. Jadi ini kalau misalkan siapa beli buku, 1 buah buku, dia punya 1 pohon. 1 pohon bakau di yang kita siapkan di Morotai dan Belitung Timur. Kemarin kita sudah nanam 1000. Keren banget ya. Oke Mbak Kay, ya. Ini selain buku-buku ini ya Mbak Kay, kita masuk ke buku yang lain juga di Bintang Anak Tuhan. Wow. Kenang Langit. Itu kalau ini tentang HIV, gadis kecil yang kena HIV. Kebetulan itu ada kisah nyata juga kisah nyata. Ini semua semua bukuku tuh berdasarkan kisah nyata. Saya kelemahannya adalah saya nggak bisa mengarang bebas. Selalu harus ada pemantik. Ini kalau Arjuna Dewangga, ini riset saya banyak banget ini di Labuan Bajo. Arjuna Dewangga. Ini saya lahirkan. Ini lucu. Ketika Ayam Nyanyi Tanpa Akhir, itu kan tokoh utamanya Arjuna Dewangga itu banyak digandrungi nih. Karena banyak banget medsos yang bernama Arjuna Dewangga itu, nanti bisa dicek. Ternyata mereka pembaca ya, karena memang sudah terjual ratusan ribu eksemplar. Jadi memang banyak pembacanya. Setelah jadi film kan juga semakin banyak. Saya ngelihat karena saya berpikirnya udah writerpreneur, saya melihat momennya bagus. Saya lahirkanlah prequelnya. Wajarnya kan sebenarnya prequel dulu baru sequel. Nah, ini sequelnya dulu nih lahir jadi film. Saya lahirkan prequelnya karena Arjuna Dewangga banyak dicari. Si ayah muda, si Duda ganteng nih banyak dicari gitu kan sampai sekarang gitu kan. Arjuna Dewangga. Dan ini saya risetnya luar biasa. Saya ke Labuan Bajo, ke Kelimutu, ke Kampung Bena, kampung megalitikum, kampung tertua di Nusa Tenggara Timur, berusia 1200-an tahun. Dan di sana masih benar-benar, pokoknya kita kayak ngelihat, kayak masuk lorong waktu. Sangat menginspirasi loh Elang. Jadi karena memang elang itu terbangnya selalu mengarah matahari dan merangkul badai. Tanpa angin dia nggak akan bisa terbang tinggi. Baik, pesannya buat teman-teman. Pesannya lebih ke quote ya jadi ya. Jadi sebenarnya siapapun bisa menjadi penulis dan siapapun bisa menjadi seorang writerpreneur. Writerpreneur ya penulis pengusaha. Kenapa enggak gitu? Menulislah agar lega dan bahagia. Ya. Rugi sekali ketika kita diberi nafas di bumi, tidak satupun buku kalian lahirkan. Pendaki sejati tak akan pernah turun gunung sebelum mencapai puncaknya. Petarung ulung hanya akan merangkul badai dan menjadikannya sahabat. Dia tidak akan pernah merasa dirinya tidak bermanfaat.
Penyelam sejati hanya akan muncul ke permukaan setelah mutiara laut berada dalam genggaman. Penyelam ulung hanya akan muncul ke permukaan sebelum ia kehabisan napasnya. Wah, Oke. wow, keren-keren banget ya. Aku terbuai dengan kata-katanya Mbak Kay ini, dan pesan moralnya sangat luar biasa. Karena kayak Mbak udah Kay. tugas ya, jadi saya tuh bersyukur dan selalu memahami bahwa skenario Allah memang luar biasa. Tidak Skenario akan Allah, luar biasa. ada takdir yang melukai. Nggak ada takdir yang melukai, tidak ya. ada. Skenario Allah itu sangat luar biasa. Jadi badai rasa itu kan hanya ada dalam pikiran. Baik, Kita bisa memilih bahagia atau tidak. baik. Kalimat itu ada di novel saya yang lagi saya garap, seru nih Oke, sekolah. nanti saya mau di lain kesempatan Mbak Kay kita akan diskusi juga. Ini panjang nanti karena saya mau Mungkin benar-benar lebih kita ke yang fokus. biologi laut ya, saya Iya. ingin karena saya lagi punya gerakan literasi maritim. kan. Baik, Jadi, baik. Kita akan diskusi di episode selanjutnya dengan itu terkhusus. Ya, Dan khusus. biar enggak semua kayak gini, nanti teman-teman nggak fokus nih, terlalu banyak. udah nih. mabok dia. Terima kasih dan terus menginspirasi kami. Terima kasih sekali lagi atas bincang-bincang cantiknya. Semoga kita akan bertemu di lain kesempatan. Amin. Alarm yang derinya sangat menyakitkan dan sulit dimatikan itu bernama rindu. Iya. Rindulah Apa tadi ulang-ulang? pada Renjana ya. Oke, Renjana oke. Biru di Morota ini memang saya persembahkan untuk teman-teman yang merasa dirinya sebagai anak bahari. Bahagia. Oke, terima Omnivivum ex kasih. oceanic. Oke. Laut adalah sumber kehidupan. Jalani dita salvasi vitam. Laut adalah sumber kehidupan dan laut itu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Oke. Salam literasi luar biasa. bahari ya. Salam literasi Bahari. bahari. Oh gini ya. Ini kan lambang Literasi, diver, oke, diver. diver. Oke. Ketika sudah oke semua di bawah itu seperti ini. Oke, salam literasi bahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.